maka apa yang harus kita lakukan ketika kita mengambil keilmuan di jurusan ilmu pemerintahan, tentu banyak hal yang bisa kita, insight-insight yang kita bisa ambil dalam hal bagaimana kita akan berproses di masa depan. Situasi masa depan kan memang tidak pernah kita ketahui, tetapi dinamis, kita dinamis, tapi kita bisa merencanakannya. Tujuannya waktu itu punya impian mau jadi lurah gitu kan. Lurah itu ya harus dari pemerintahan ya. Begitu ya. Karena pada suatu saat teman-teman akan tahu gitu ya bagaimana nikmatnya pada pencapaian tujuan dengan proses-proses yang berliku-liku dan tentu saja rintangannya lebih banyak gitu. Bagian penting dari kehidupan itu ya kenyataan gitu. Boleh bermimpi, boleh sangat boleh bermimpi, tetapi jangan lupa bahwa dunia nyata itu ya yang kita hadapi dan memang itu prosesnya. Sobat IP semuanya, kembali lagi di podcast Inspirational Talk. Kali ini podcast alumni. Kita kedatangan tamu yang sangat super sibuk, alumni kita dari ilmu pemerintahan. Beliau adalah Pak Mestri Widodo. Selamat datang Pak. Ya, selamat berjumpa Mbak. Selamat berjumpa. Ini kembali lagi ya ke kampus. Kembali setelah kurang lebih 20-an tahun lebih lah. 20 tahun. Tahun berapa Pak? 98. 98. Ya, perkenal dulu Pak mungkin. Nama Bapak, kemudian dulu tahun berapa, sekarang posisinya di mana? Ya, oke. Ya, nama saya Mestri Widodo. Saat ini saya menjadi anggota KPU Bantul untuk Divisi Hukum dan Pengawasan. Saya kuliah di sini awalnya 98, selesai kuliah 2022 lah gitu. 2022 itu lama sekali. Ya. Saya senang sekali Bapak bisa kembali lagi ke sini dan bisa ngobrol-ngobrol sama kita Pak di podcast alumni. Jadi kita punya program ini. Gitu ya. Kita ngundang alumni-alumni yang sekarang sudah di mana-mana gitu lah Pak. Nah, ngobrol-ngobrol soal ilmu pemerintahan nih Pak. Dulu pas kuliah sudah terpadu belum Pak? Dulu kuliah sudah baru awal-awal kampus terpadu ya. Saya sempat di kampus Biro Braja. Ya, kalau lihat dulu sejarah sih sampai naik bis kampus ya. Dulu ada bis kampus warna biru abu-abu lah saya kira gitu ya. Kayak sekarang masih. Oh, masih ya. Dulu di sana, kemudian awal-awal kuliah dia di lorong bawahnya lapangan bintang kan begitu. Udah dibuat sekat-sekat, sekarang jadi kafetaria ya gitu ya. Kafe-kafe ya gitu. Lapangan bintang. Jadi memang sangat kenangannya luar biasa lah di UMB ini. Termasuk air mancur juga sempat diceburkan karena udah selesai wisuda gitu ya. Jadi pakai toga terus habis itu selebrasi. Oke Pak, kenapa sih dulu memilih sebagai ilmu pemerintahan sebagai salah satu opsi dan akhirnya terjun dan akhirnya sekarang bisa di KPU? Ya. Awalnya sederhana sih emang ya. Tujuannya waktu itu punya impian mau jadi lurah gitu kan. Lurah itu ya harus dari pemerintahan ya. Begitu ya. Jadi obsesi itu yang kemudian mendorong mungkin pasca lulus dari ilmu pemerintahan punya modal pengetahuan terutama ya untuk mengaplikasikan menjadi perangkat desa waktu itu adalah lurah kan gitu. Lalu selain itu juga memang pada zaman 98 itu harus diakui bahwa pada saat itu ada inflasi kan begitu. Betul. Inflasi pertama, krisis moneter yang opsinya adalah pilihan di jurusan ilmu sosial kan begitu. Nah, dan tentu pilihan menjadi bagian dari mengambil ilmu pemerintahan adalah pilihan yang memang ya sudah direncanakan gitu ya. Jadi selain memang UMY pada saat itu juga menjadi kampus excellent ya, saya ingat saya lupa ingat apa tagline-nya begitu ya. Muda mendunia. Nah, kalau sekarang itu sejak saya sudah keluar dari sini baru muda-mudi ya. Tapi waktu itu excellent lah tujuannya, targetnya menjadi kampus yang excellent gitu. Nah, setelah itu ya proses tentu harus kita akui ya karena baru ilmu pemerintahan, belum punya laboratorium, belum punya sarana yang cukup
memadai ya karena baru rintisan. Nah disitulah saya kemudian harus berorganisasi, ya, pentingnya berorganisasi karena lab sesungguhnya ilmu pemerintahan ya organisasi kan begitu. Ya. Tadi sempat ngobrol sih ya teman-teman, Bapak Mesri ini mengikuti kurang lebih ada 20 UKM. Luar biasa. Itu baginya gimana Pak? Karena kan mindset anak muda hari ini ya Pak, ilmu pemerintahan itu kan kita belajar tata kelola pemerintahan, kita belajar negara, itu kayak berat gitu. Terus kemudian bagaimana itu membalanskan, menyeimbangkan antara 20 UKM? Ya, UKM itu kan unit kegiatan mahasiswa yang memang pada saat itu menjadi ruang sosialisasi. Ya betul. Kita harus akui dulu kampus terpadu ini tidak seramai sekarang ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi wadah ya unit kegiatan mahasiswa. Selain tentu saja kalau UKM ada organisasi intra ya BMSM, kemudian organisasi ekstra gitu ya, HMI, termasuk juga PMI dan GMNI yang begitu. IMM kan internal ya, karena IMM internal. Nah, jadi ada organisasi-organisasi yang memang menguatkan proses itu gitu. Jadi bagaimana membaginya waktu? Tentu saja kita kan jadi anggota ya. Jadi tidak untuk dalam kapasitas untuk menjadi posisi strategis ya, struktural tidak ya. Melulu ketua ya. Iya betul, tidak harus KSB ya, ketua sekretaris bendahara, tapi bagian untuk menjadi ruang sosialisasi, ruang aktualisasi. Kita tidak bisa kalau bahasa lebih tepatnya di dalam lingkungan kampus itu sendiri ya janganlah gitu ya. Kita harus berorganisasi, bersosialisasi, tahu karakter ragam lah seperti Bhinneka Tunggal Ika lah kan karena memang kampus begitu ya kan begitu ya. Betul. Jadi itu yang harus kita coba lakukan kan begitu. Nah, pilihan-pilihan organisasi juga ketika terakhir sebelum saya selesai ya jadi ketua BEM Visipol ya. Itu tahun berapa berarti? Tahun 2001 sampai 2002 begitu. 2001. Iya, 2001 sampai 2002 begitu. Dan pada saat itu tentu hal yang cukup membanggakan ya dalam arti menjelang mau selesai tapi diamanati jadi ketua BEM Visipol. Dan pasca itu tentu ada lalu pemilu raya itu. Jadi saya mengantarkan pemilu raya terpilihnya gubernur kan kita kan. Ada gubernur Visipol gitu. Nah, selain itu sebenarnya organisasi ya termasuk IMM saya kira menjadi bagian yang penting juga karena itu emang namanya ikatan ya. Mengikat mahasiswa Muhammadiyah dan kita berada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menjadi bagian yang penting untuk dengan tagline anggun dalam moral, cerdas dalam intelektual ya, itu saya kira menjadi tag. Nah, selain itu juga saya di Himpunan Mahasiswa Indonesia, HMI, Tunas Bangsa Yogyakarta yang menjadi salah satu perintis begitu di sini. Ya, waktu itu memang belum ada. Founder berarti ya? Ya, begitu bisa dikatakan begitu cuma ya masih jauh lah ya. Karena pada saya itu masih hanya 4 orang. Ya. Proses itu saya kira ya apa sih kaitan dengan ilmu pemerintahan ya saya kira. Ya pada saat itu konsentrasi saya manajemen SDM. Saya harus menguatkan diri saya untuk punya kemampuan manajemen SDM. Nah itu sih waktu itu target sederhananya. Jadi sebetulnya dari awal masuk IP itu sudah punya target ya Pak ya? Iya. Jadi pengennya apa, kemudian caranya gimana, gitu. Sampai akhirnya ya bisa jadi seperti sekarang ini gitu ya. Betul. Nah, pengalaman apa yang tidak bisa dilupakan selama kuliah Pak? Selain mungkin organisasi. Kalau tentu bersama dosen ya, saya kira dosen pada saat itu ya orang-orang muda yang tentu punya semangat yang luar biasa. UMY juga kampusnya juga baru gitu ya. Nah, saya masih ingat ya di kelasnya, kalau saya ingat ya kelasnya Bu Ane Permatasari gitu ya. Gimana? Masih ada dosen ya di pelajaran PR itu saya dapat nilai D saya itu. Waduh. Untuk pertama kalinya. Sebenarnya sederhana saja ya karena soal kita berdiskusi ya. Dan tapi saya mengulang dapat nilai A habis itu ya gitu ya, PR gitu ya. Ya saya kira itu sangat berkesan ya di ruang-ruang nalar kritis. Tentu kita ini yang namanya mahasiswa ini kan punya pertanyaan yang agak kalau bahasanya mungkin nyeleneh gitu ya kan gitu, agak nyeleneh kan gitu. Dan itu kita harus bisa maknai sebagai bagian dari ya proses berpetualang gitu ya, berpetualang dalam hal-hal apa bahasanya
apa namanya, curious itu apa namanya kalau itu keinginan tahuan itu kan begitu ya. Jadi keinginan tahuan itu yang membuat kita kan harus bertanya ya gitu. Saya kira itu. Jadi itu paling berkesan. Dapat nilai D itu paling berkesan ya. Kalau bagi saya itu nilainya. Ya. Oke, tapi pas ngulang dapat nilai A. Ya jelas gitu kan. Ya, selain itu juga pada saat itu yang saya ingat ya pada saat skripsi ya. Skripsi saya kan soal BPD ya, Badan Perwakilan Desa yang pertama kali di tahun 2002 kan begitu ya. BPD, kemudian pada saat itu kita sedang memproses otonomi daerah di tahun 2000 kan begitu. Jadi otonomi daerah. Proses belajar otonomi daerah itu juga sempat ditawari menjadi apa namanya? Ya kalau bahasanya mungkin honor daerah untuk soal otonomi daerah begitu ya. Ya, jadi itu menjadi hal ternyata masih ada ruang kan begitu ya untuk ilmu pemerintahan, bagaimana dia kemudian bisa mendapatkan ruang kerja kan begitu. Walaupun tidak jadi dilaksanakan karena di Kalimantan kan begitu posisinya ya kan gitu ya. Iya. Jadi karena situasi masih orang Jawa ya, ini harus karena saya dulu lahir di Kalimantan Timur kemudian masuk ke Jawa, masuk kerjanya di Kalimantan lagi. Oke. Jadi gitu. Ya karena memang ada isu Pak bahwa ilmu pemerintahan itu ruang kerjanya sedikit atau ruang kerjanya kecil sehingga mungkin peminatnya juga tidak terlalu banyak pada akhirnya. Tetapi kan akhirnya kita membuka ya Pak. Maksudnya di perkuliahan itu ya belajar. Kalau misalnya mau kerja ya buat lamaran gitu kan. Betul. Nah artinya kan hidup kita itu kan bersentuhan terus dengan pemerintahan ya Pak. Betul. Nah apa tanggapan Bapak soal isu-isu seperti ini? Padahal situasi kondisi negara kita itu ya butuh anak-anak ilmu pemerintahan karena memang ya disiapkan untuk jadi pemimpin. Ya, jadi hal yang menarik sebenarnya ya, kita kuliah ilmu pemerintahan sebenarnya adalah belajar bagaimana mengelola kan begitu ya. Jadi sesuai jurusannya ya, jadi pemerintahan. Jadi pemerintahan karena ini adalah sekumpulan orang yang harus menata kewilayahan begitu ya. Nah, tentu ruang kerjanya tidak hanya sebatas di ruang-ruang pemerintahan gitu ya. Jadi karena ilmu sosial ya, jadi ada ruang ilmu sosial dan mata kuliah yang diajarkan juga lebih saya kira aplikatif ya. Jadi aplikatif soal manajemen SDM, mengelola SDM, kemudian PR juga ya, public relasi untuk ada manajemen konflik ada manajemen konflik juga ya kan. Jadi ada beberapa materi yang memang sesuai konteksnya. Jadi saya sempat di NGO kan begitu. Jadi di LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat ya memang ya di sini ruang-ruangnya bagaimana kita ini mengarah ke kebijakan publik kan begitu. Nah, jadi kita mengadvokasi kebijakan karena ya betul. Jadi ilmu pemerintahan tidak sempit lah saya kira ya. Karena salah satunya tentu saya masih ingat ya teman-teman saya waktu itu memang ada beberapa yang mempunyai ruang gerak gitu ya. Jadi ada komunitas-komunitas yang progresif kalau bahasa kami itu untuk mengaktualisasikan itu. Dan sekarang ya luar biasa. Salah satunya misalnya di pertanahan nasional ya. Jadi pejuang advokasi kan begitu. Juga ada salah satu yang saat ini lagi ramai mungkin di Kepulauan Riau juga kan ada juga teman-teman itu juga ya, yang di Pulau Rempang mana itu ya. Nah itu saya kira. Nah di NGO juga sama soal kebijakan publik bahwa negara ini kan memang punya tugas bertanggung jawab terhadap warga negaranya, yaitu memenuhi, kemudian menghormati dan melindungi kan begitu. Nah di ilmu pemerintahan saya kira diajarkan dikuatkan proses itu kan begitu. Nah, termasuk apa yang saat ini saya setelah pasca dari NGO saya ke KPU kan begitu. Tentu korelasinya besar kan begitu. Di ruang KPU ya memang kalau korelasinya paling banyak lah begitu ya. Ya soal ambil kebijakan, soal bagaimana memimpin, soal menata kelola pemilu begitu. Soal bagaimana kalau di kami ini kan divisi hukum dan pengawasan tentu mengelola SDM, badan ad hoc begitu, mengawasi mereka tidak melanggar aturan, kode etik dan segalanya begitu. Ya. Nah,
Kemudian pertanyaan lanjutannya Pak, ini kan sesuai dengan experience atau pengalaman Pak Mestri sendiri ya. Jadi mahasiswa ilmu pemerintahan, kemudian kerja. Sebetulnya kan kerja itu kan tidak melulu di ilmu pemerintahan, tetapi ilmunya, core-nya itu banyak yang bisa diakomodasi dari mata kuliah kita, mata kuliah di ilmu pemerintahan. Nah, dari Bapak sendiri ada nggak kira-kira tips atau trik untuk mahasiswa sekarang nih, teman-teman mahasiswa sekarang, apalagi yang baik maba maupun yang sudah mau lulus, bagaimana kemudian nanti dia menyiapkan untuk bekerja dari segi ilmu pemerintahan itu sendiri? Jelas ya, jadi core dari ilmu pemerintahan tentu adalah salah satu beberapa mata kuliah yang memang sebenarnya adalah bagian daripada penguatan proses ya. Jadi teman-teman mahasiswa baru tentu harus berpikir positif dulu ya. Kalau hari ini kan hari berpikir positif biasa, ingat saya ya. Positive thinking day gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita mengambil keilmuan di jurusan pemerintahan, tentu banyak hal yang bisa kita, insight-insight yang kita bisa ambil dalam hal bagaimana kita akan berproses di masa depan. Situasi masa depan kan memang tidak pernah kita ketahui, tetapi dinamis, kita dinamis, tetapi kita bisa merencanakannya, ya kan. Jadi perencanaan ini bagian penting yang memang tentu dalam tatanan keilmuan pemerintah ya, dengan mata kuliahnya tadi banyak yang bisa kita kembangkan kan begitu. Jadi saya masih ingat ya, jadi pelajaran tata kota ya Pak ya, yang diajarkan oleh Pak Nurmandi begitu ya. Bagaimana kita coba untuk melihat soal kebijakan publik yang saat ini, soal sampah kan saat ini kan juga ada ya, kita ini sedang darurat sampah kan begitu. Saya kira itu menjadi bagian penting bagaimana kita bisa untuk menginisiasi kebijakan melalui advokasi ya kan, menyuarakan lewat ruang-ruang publik ya, karena ruang publik banyak kan begitu ya, baik melalui tanggapan dan masukan masyarakat langsung ke pemerintah kota kan, karena negara kan harus sifatnya melayani kan begitu ke warga negaranya, sehingga itu bisa kita lakukan. Kemudian saya masih ingat juga Pak Suranto ya, waktu itu juga terkait dengan pelajaran penelitian sosial kan begitu. Fakta sosial ini kan membuat kita harusnya juga kalau bahasa lebih tepatnya sensitif lah atau kritis lah terhadap situasi ini. Jadi bagaimana dengan budaya yang saat ini, misalnya budaya mahasiswa tadi apa? TikTokan yang kemudian hanya mencari FYP dan merisikokan diri. Nah, situasi ini tentu dengan adaptif dengan situasi sekarang, tentu kita juga bisa ya menyampaikan ke publik ya begitu, bagaimana ruang-ruang mengawasi negara kan begitu ya. Jadi di ilmu pemerintahan tentu saja diajari ya bahwa negara kita kan masih dalam ruang pembagian ruang ya. Jadi ada yudikatif, legislatif dan eksekutif kan begitu. Ruang-ruang itu kita bisa pilih, semuanya itu mengarah kepada siapa pengampunya ya, rakyat kan begitu. Negara ini kan harus ada rakyatnya. Nah, rakyat itu kita konstituennya yang bisa memberikan penguatan. Nah, dari ilmu pemerintahan tentu pembelajaran ilmu pemerintahan tentu kita bisa menjadi warga negara yang cerdas dan kritis kan, tentu saja begitu ya. Pasca dari kita selesai di perkuliahan kan begitu. Ruangnya tentu saja bertingkat kan ya, karena di skema negara kita kan ya selalu bertingkat ya, ada RT, kemudian ada kelurahan, ada kecamatan, dan tingkat-tingkat ini tentu saja bisa kita melakukan intervensi kebijakan lewat apa ya, lewat forum warga, lewat forum apapun, termasuk kita juga bisa mengakses layanan legislatif, artinya karena legislatif itu kan bagian dari perwakilan rakyat. Dan kita harus tahu bahwa mereka berada di komisi A, B, C, D itu adalah bagian untuk melayani ya, tidak hanya konstituen yang mereka yang memilih mereka, tetapi semuanya kan begitu. Saya kira itu bagian yang penting di pembelajaran pemerintahan gitu. Dan ini sih tadi sempat kita ngobrol juga ya Pak ya, bahwa fresh graduate itu setelah lulus di ilmu pemerintahan itu nggak melulu harus langsung di pemerintahan, karena Bapak tadi juga cerita bahwa saya loh pernah jadi apa tadi penjaga sekolah, guru bahasa Inggris, sampai pada akhirnya bisa menjajaki di KPU gitu. Nah,
mental yang seperti ini Pak. Artinya mahasiswa sekarang atau teman-teman sekarang ini kan tadi ya kita sepakat bahwa persoalan mental itu menjadi persoalan yang sangat serius sekarang. Bahkan anak SD diputusin aja bisa bunuh diri ya Pak ya. Bagaimana kemudian kita menyiapkan diri sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan gitu terhadap isu-isu itu. Karena memang kalau sekarang itu mindsetnya kalau kita ngapain kuliah, ujung-ujungnya nggak kerja, gitu Pak. Nah ini memang sebenarnya kuliah ini kan membuka mindset. Ya, pertama dari soal bagaimana kita pola pikir, selanjutnya kita akan menguatkan mental kita. Betul. Nah, tidak lagi hanya soal kecerdasan kaitan dengan EQ begitu ya, kemudian EQ dan tentunya ada spiritual questionnya begitu. Tetapi kita juga harus menguatkan yang namanya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang adversity question tadi yang saya sampaikan. Nah, apa sih yang kita harus kuatkan ke mahasiswa ini, mahasiswa baru ini ya, bahwa semua situasi ketika kita fresh graduate itu kan penyiapannya kan ada di masa-masa kuliah. Penyiapannya. Jadi ketika kita lulus itu kan apapun pekerjaan yang kita pilih gitu ya, atau apapun pekerjaan yang paling mudah kita dapat itu adalah harus kita fokuskan kan? Karena tujuan kita sebenarnya kan orang itu akan meloncat kan begitu ya. Jadi tidak dalam stuck terhadap satu posisi ya. Tadi penegasannya ya kalau kita punya tujuan kan gitu. Kalau kita punya tujuan tentu kita akan coba untuk mencapainya walaupun saat ini kita dalam step yang belum bisa mencapai tujuan yang sepenuhnya, tetapi ruang ini kan lebih pada mendekatkan ya. Jadi track ini masih dalam ruang yang bisa kita lakukan. Jadi mental saya kira menjadi penguat buat teman-teman semuanya mahasiswa baru ya, bahwa apapun yang kita lakukan ini adalah bagian proses. Nah, cintai proses ini karena pada suatu saat teman-teman akan tahu gitu ya bagaimana nikmatnya pada pencapaian tujuan dengan proses-proses yang berliku-liku dan tentu saja rintangannya lebih banyak kan begitu. Ya. Sepakat. Sangat menghargai proses atau nikmatin proses karena saya juga gitu Pak ternyata ya. Akhirnya ketika kita enjoy dengan apa yang kita jalani dan kita ya udah go through the right way, ya, pasti kita akan sampai pada tujuan itu gitu. Itu teman-teman podcast kita seru sekali, pembahasannya lumayan rada berat tetapi mudah-mudahan ini jadi bekal teman-teman karena itu Pak keresahan kita sebagai di sosial gitu ya, apalagi dengan sekarang itu kan pekerjaan itu kan digital, kemudian mengarahnya kepada AI dan lain sebagainya. Terus ngapain kita kuliah ada AI yang bisa jawab dan lainnya. Tapi kan ilmu-ilmu soal adab, kemudian soal bagaimana bersosialisasi, berkomunikasi, kemudian networking itu kan sangat masih kita butuhkan daripada kita hanya sekedar tahu dari AI. AI itu hanya pengetahuan ya Pak ya. Betul. Sedangkan pengalaman tadi organisasi, kemudian kenal sama orang itu menjadikan kita sebagai ya sampai saat sekarang ini. Betul ya. Jadi kita ini hidup di dunia nyata, maka betul. Yang nyata-nyata saja yang harus kita kuatkan gitu ya. Karena bagian penting dari kehidupan itu ya kenyataan gitu. Boleh bermimpi, boleh sangat boleh bermimpi, tetapi jangan lupa bahwa dunia nyata itu ya yang kita hadapi dan memang itu prosesnya gitu. Itu teman-teman, Pak Mesri terima kasih sekali. Sama-sama. Kami doakan mudah-mudahan ini kan di KPU Kabupaten, mudah-mudahan yang di provinsi lancar. Kita doakan nanti bisa main-main lagi ke IP dengan posisi yang baru. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.